Pertanyaannya, apa hubungannya sama dunia digital? Nah ini, di dunia digital kita bisa melakukan pengulangan jauh lebih banyak, lebih sering. Mungkin Anda berpikir gitu, itu benar, itu benar. Tapi ini bahasa saya ya, ini konotasinya positif ya, bukan negatif ya. Kalau Anda belum sadar apa yang terjadi dengan dunia digital sekarang, di dunia digital kita bisa melakukan pengulangan lebih gila. Yes, Anda nggak salah dengar, gila. Kalau Anda tidak sadar segila apa sekarang dunia digital memasukkan iklan ke kepala Anda, ya gampangnya makanya Anda join Updi ya itu. Karena Anda pasti dengar Updi itu lebih dari 7 kali, makanya Anda memutuskan untuk gabung. Tanpa sadar, 7 kali tuh. Kena iklan, mungkin masih belum kena iklan lagi. Akhirnya nonton iklannya, nonton video satu. Nonton video satunya nggak habis, akhirnya kena email lagi. Atau kena iklan lagi, akhirnya nonton video satunya sampai full. Habis itu lanjut video 2 nggak nonton sampai full. Kena iklan lagi, kena email lagi. Akhirnya Anda menonton video 2 sampai full. Habis itu pas nonton video 2 sampai full nih, disuruh transfer bener apa nggak, apa penipuan ya gitu. Akhirnya nggak transfer, kena iklan lagi, kena email lagi. Itu lebih dari 7 kali. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi produk sebagus apapun, kalau ditawarin cuma 1-2 kali ya emang pada dasarnya orang belum memutuskan. Jadi kuncinya itu, di dunia digital kita bisa melakukan pengulangan jauh lebih luar biasa, lebih sering, namun dengan hasil yang lebih efektif dan bisa dimulai dengan modal lebih rendah. Yes, jadi kuncinya adalah pengulangan. Anda harus paham dulu nih, oh dunia digital tuh gila karena pengulangan. Yes. Siapa sih di antara Anda yang tiap hari nggak kena iklannya Tokopedia, Gojek, Grab? Pasti kena nggak? Bukalapak? Kena pasti Anda tiap hari. Shopee, bisa 5 kali loh sehari, tapi Andanya nggak sadar, 5-10 kali Anda dengar kata-kata Gojek, Shopee, setiap hari Anda nonton iklan mereka, nonton YouTube iklan mereka gila-gilaan. Facebook, buka Instagram, iklan mereka gila-gilaan. Entah dari influencer, entah dari iklan. Bener-bener masuk terus ke kepala Anda. Jadi, kenapa gila? Zaman dulu, Anda ngeliat iklan itu kalau nonton TV, kalau di jalan ngeliat baliho. Sekarang, kemana mata Anda memandang, Anda tuh ngeliat iklan. Khususnya karena mata Anda paling sering memandang handphone. Jadi kuncinya itu, kenapa dunia digital meledak menggeser dunia toko-toko yang digelodok, ibarat kata, karena mereka tidak bisa mengulangi datang ke konsumennya. Sedangkan orang-orang yang masuk dunia digital, itu bisa datang ke konsumennya, kayak Updi datang ke Anda berkali-kali. Berkali-kali. Oke. Anda sudah tahu bahwa dunia digital sangat luar biasa karena pengulangan. Nah, sekarang kuncinya saya pengen ngomong gini nih. Pertanyaannya, ketika nanti Anda udah mulai beriklan, wajar nggak kalau misalnya Anda beriklan nih di bulan pertama, bulan kedua? Bisa sih bulan pertama, bulan kedua langsung untung, bisa. Ada juga, cukup banyak bahkan yang untung. Tapi jujur aja saya nggak. Saya bulan pertama, bulan kedua tuh masih hitungannya rugi lah. Tapi sebenarnya nggak rugi karena saya dapat data. Hitungannya, dan saya juga udah ngerti, oh emang bulan pertama, bulan kedua belum dapat hasil. Tapi pertanyaannya, berdasarkan apa yang udah saya jelaskan tadi, sebenarnya wajar nggak kalau bulan pertama, bulan kedua tuh Anda belum dapat hasil? Yes, wajar. Kenapa? Misalnya gini, Anda udah iklan nih, misalnya aja ya, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah misalnya itu bisa menyerang 50.000 sampai 100.000 orang misalnya. Udah 100.000 orang, tapi kok nggak ada hasil? Wajar, kenapa? Karena Anda memang iklan ke 100.000 orang memang, tapi 100.000 orang itu baru ngelihat 1, 2, 3 kali. Itu sebenarnya. Jadi wajar nggak kalau Anda nanti iklan bulan pertama, bulan kedua belum untung? Wajar. Bukan saya ingin menghibur diri Anda, enggak. Memang begitu soalnya. Wajar aja gitu. Banyak bisa untung juga, tapi maksudnya saya mempersiapkan mental Anda masuk ke dunia nyata. Saya tidak ingin mengiming-imingi Anda, kita 4 hari iklan bakal untung kok. Enggak, karena memang ada logikanya. Logikanya adalah orang baru memutuskan melakukan pembelian setelah melihat minimal 7 kali. Makanya kadang-kadang udah dikasih tahu ini, tapi masih ada aja member yang nanya, Mas, saya udah seminggu iklan 200.000 kok belum ada hasil. Ya iya dong. Ya pertama Anda ngiklannya masih kecil, 200.000 mungkin paling cuma ke beberapa puluh ribu orang, misalnya ke 10.000, 20.000 orang, dan 10.000, 20.000 orang itu paling baru ngeliat 1-2 kali. Ya wajar dong orang belum beli. Ngerti ya maksudnya? Jadi saya ngomong kelihatannya sederhana, tapi ini sangat fondasional sekali, sangat prinsipil sekali. Master-master yang sekarang bisa ngasilin miliaran per bulan, puluhan miliar per bulan, mereka ngerti banget sama game ini, pengulangan. Jadi nanti Anda akan belajar bagaimana caranya mengulangi penawaran Anda berkali-kali
namun hanya ke konsumen yang sudah tertarik. Jadi efektif, uang yang dikeluarin juga jadi lebih sedikit. Oke, nah itu tentang pengulangan. Pondasi pertama banget tentang dunia digital, dan Anda jadi tahu, oh oke, jadi butuh prosesnya. Yes, karena memang begitu. Anda juga join kan nggak tiba-tiba. Itu setelah melihat berkali-kali, setelah diyakinkan berkali-kali tanpa ketemu. Nah, ini yang ingin saya bahas lanjutannya. Yang kedua, sekarang mindset atau pondasi dasar yang perlu Anda pahami. Sebenarnya bangun bisnis online itu apa sih? Nah, ini adalah salah satu hal yang sering dilakukan sama salah seorang digital marketer yang paling saya hormati gitu, Denny Santoso. Beliau sering banget bilang membangun bisnis online prinsipnya sama dengan membangun Disneyland. Ini kelihatannya kalimatnya gampang nih dipahami, tapi percayalah kalimat ini tidak sesederhana itu. Jadi gini, saya coba jelaskan dengan sesederhana mungkin agar Anda paham kenapa, apa itu bisnis online. Jadi gini, apa itu bisnis online? Biasanya orang kalau baru masuk ke dunia digital, mereka berpikir, oh bisnis offline ke bisnis online itu adalah perpindahan tempat jualan. Yang tadinya di dunia nyata, buka toko, sekarang pindah ke dunia maya atau internet. Tidak salah, tapi kurang tepat. Sebenarnya, perpindahan dari bisnis offline ke bisnis online itu bukan hanya perpindahan tempatnya, tapi lebih tepatnya adalah perpindahan proses penjualannya. Yang tadinya Anda bisa ketemu, yang tadinya Anda bisa tatap muka, ngasih brosur atau ngelihat bentuknya, sekarang tidak ketemu, nggak tahu bentuknya, nggak kenal, tapi Anda memindahkan proses itu ke dunia digital. Gitu. Ya bayangin kayak Anda aja kan, kita nggak kenal sebelumnya. Anda nggak tahu Abdi itu apa, Alvin itu siapa, nih penipuan apa enggak, kan nggak tahu. Nah, bagaimana caranya saya bisa mengajak Anda dari nggak tahu, jadi tertarik, jadi yakin, jadi beli, jadi seneng, jadi loyal, jadi ngejalanin dari sini sampai sini itu dengan tanpa ketemu lewat dunia digital. Nah, itu yang perlu dipikirin. Nah, analogi terbaiknya adalah, ini saya sering sebut dengan Disneyland. Ini yang sering disebutin Denny Santoso. Bangun bisnis online sama dengan prinsip sama dengan bangun Disneyland. Maksudnya apa? Gini, oke. Ingat, ketika Anda masuk dunia digital, secara prinsip Anda bisa maksa orang nggak? Sulit. Maksa yang contoh kalau misalnya Anda di dunia offline, Anda bisa maksa. Kayak contoh misalnya Anda jualan ke teman Anda, please dong, beli dong, bantuin saya nih untuk jualan nih, target bulan ini nih, bulan ini saya belum jualan banyak nih, please dong, ayo dong, masa saudara nggak beli, masa teman nggak disupport, kan bisa gitu tuh model maksa gitu. Di dunia online bisa nggak? Nggak bisa, karena maksudnya nggak bisa maksa-maksa kan, orang nggak kenal, siapa Anda maksa-maksa, orang ilfil. Jadi, di dunia online, prinsipnya agak berbeda, Anda nggak bisa maksa. Anda harus membuat orang itu suka dan nyaman sama Anda. Makanya Disneyland itu sering dianalogikan bangun bisnis online sama kayak bangun Disneyland. Pertama, nih, saya akan pelan-pelan. Bayangin, orang yang datang Disneyland, contoh Disneyland kan ada banyak, contoh Disneyland Hong Kong. Itu menurut Anda orang Hong Kong atau orang di luar Hong Kong? Banyak kan yang datang ke Disneyland Hong Kong? Yes, orang di luar Hong Kong. Orang Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Korea, itu yang datang ke Disneyland Hong Kong. Nah, bayangin nih, mereka datang ke Disneyland aja udah ngeluarin banyak uang nggak? Yes, tiket pesawat, tiket hotel, akomodasi. Jadi bayangin nih, Disneyland bisa bikin orang datang ke tempat mereka itu ngeluarin banyak uang loh, tapi mereka bisa datengin. Itu yang pertama. Abis itu mereka datenginnya masuk ke Disneyland, bayar lagi nggak? Yes, harganya lumayan, antara 500.000 sampai 1 juta. Kalau dolar lagi naik, anggap aja rata-rata harga satu tiketnya 1 juta. Nah, yang luar biasanya gini, dia udah ngeluarin uang besar, tapi ketika di dalam, Disneyland bisa bikin orang yang udah ngeluarin uang besar tadi buat tiket pesawat apa segala macam, tiket masuk, tapi ketika di dalam, Disneyland bisa bikin orang-orang itu keluar uang lebih besar lagi. Untuk apa? Untuk beli souvenir sama makanan. Buat Anda yang berpikir keuntungan paling besar Disneyland dari tiket masuk, setahu saya bukan. Keuntungan Disneyland yang terbesar, ini saya pernah baca juga, Disneyland itu bukan dari tiket masuk, tapi dari souvenir dan makanan. Dan menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Kalau buat Anda yang belum tahu, harga souvenir dan makanan di dalam Disneyland itu harganya asli mahal-mahal sekali gitu.
Harga, ibarat kata gini, harga makanan atau harga barang di Hong Kong beberapa, khususnya biaya hidup di Hong Kong itu misalnya lebih tinggi dari Jakarta. Jadi udah lebih mahal. Nah, di dalam Disneyland itu lebih mahal lagi gitu. Kayak cemilan-cemilan, kayak es krim yang biasa di Walls 10.000, di sana tuh bisa 80 ribuan gitu. Makanan nasi itu bisa 100 sampai 200 ribu. Souvenir itu barang-barang souvenir yang kecil-kecil, boneka kecil aja tuh 500 ribuan. Yang segede-gede gini bisa 3 sampai 5 jutaan gitu. Jadi emang harganya lumayan banget, tapi dia bisa bikin orang yang udah keluar uang banyak tadi tetap keluar uang lebih besar lagi ketika di dalam. Nah, dengan catatan dia bisa bikin orang keluar uang lebih banyak dengan senang hati tanpa paksaan. Nah, itu kuncinya. Itu yang kita pengen tahu nih. Gimana caranya dia bisa bikin orang yang udah keluar uang banyak pas di dalam tetap keluar uang banyak. Nah, yang lebih luar biasanya lagi ini. Kalau orang suka sama Disneyland, keluar uang banyak untuk ke Disneyland, pas di Disneyland mereka keluar uang banyak lagi untuk beli souvenir, wajar, mungkin mereka udah nabung, ngerti ya? Nah, yang lebih luar biasa, ini yang ingin saya jelaskan sebenarnya intinya. Orang datang ke Disneyland itu ada 2 tipe, yang suka sama yang nemenin. Yang suka sama yang nemenin. Nah, yang lebih luar biasa dari Disneyland ini adalah, saya udah ngeliat dengan mata kepala saya sendiri, karena salah satu korbannya adalah saya. Dia bisa bikin orang yang nemenin, yang notabene nggak suka, biasa aja sama Disneyland, itu tetap keluar uang banyak juga untuk beli souvenir sama makanan. Padahal mereka nggak suka itu, tapi karena Disneyland sangat luar biasa, mereka bisa bikin orang-orang yang nggak suka ini tetap keluar uang banyak. Saya ingat banget, saya ke Disneyland pertama itu, saya yang nemenin, itu istri saya yang suka, saya yang nemenin. Jadi saya ingat di Disneyland pertama, karena saya belum ngerti apa-apa, dalam tanda kutip saya gagal tuh. Maksudnya gagal tuh, saya udah biasa jualan, tapi saya terjual-jualin di situ. Wah, ngeluarin uang banyak. Sayangnya kalau istri saya mah wajar, dia suka. Sayangnya beli souvenir, beli apa segala macam. Pas saya pulang, gila besar juga uang saya keluarin buat beli souvenir doang yang saya nggak suka gitu. Di Disneyland kedua juga saya gagal lagi. Keluar-keluar saya beli banyak souvenir gitu. Saya ingat ke Disneyland ketiga waktu itu, pas di Amerika apa kalau nggak salah, dalam hati saya bilang gini, pokoknya saya masuk, keluar, nggak boleh bawa apa-apa. Jadi nggak boleh dijual-jualin gitu. Saya pokoknya keluar nggak boleh beli apa-apa. Hasilnya gagal lagi. Pas keluar dari Disneyland-nya, tetap belanja besar lagi, banyak lagi. Padahal saya nggak begitu suka. Nah, saya coba memahami sebenarnya apa sih yang mereka lakukan. Nah, yang mereka lakukan adalah 2 hal paling jenius di bisnis. 2 hal ini adalah, ini Anda catat nih, karena Anda nanti mau bangun bisnis sendiri, ini harus paham nih. Ini beruntungnya saya dapat mentor-mentor luar biasa yang ngasih tahu ini. 2 hal yang dilakukan sama Disneyland adalah, yang pertama adalah bikin orang senang. Yes, Anda tidak salah dengar, bikin orang senang. Kalimatnya kelihatan sederhana, tapi percayalah ketika Anda sudah jadi bisnis, bikin orang senang terus-menerus, itu tidak semudah itu gitu. Itu perlu eksekusi yang luar biasa. Bikin orang senang. Kalimatnya sederhana, tapi actionnya, ketika Anda udah punya perusahaan, atau ketika Anda berbisnis, atau ketika Anda jualan, itu sangat luar biasa perjuangannya. Yang kedua, apa yang dilakukan sama Disneyland dan perusahaan-perusahaan besar? Pertama tadi, bikin orang senang. Yang kedua, diulang-ulang bikin senangnya. Yes, diulang-ulang bikin orang senangnya. Itu yang membuat Disneyland bisa membuat orang kayak saya yang tidak terlalu suka, tapi akhirnya keluar uang luar biasa besar ketika di dalam, tanpa paksaan, dengan senang hati. Bisa dipahami ya? Itu jadi ceritanya kayak saya masuk Disneyland tuh, wahana pertama masih cuek-cuek aja, dibikin happy. Begitu masuk Disneyland, itu abis wahana, itu langsung toko souvenir biasanya. Nah, kalau di toko souvenir pertama, biasanya saya masih cuek-cuek aja. Alah, apaan ini? Kan saya nggak begitu suan. Alah, nggak butuh apaan, boneka 1 juta nih, nggak penting amat, kayak gitu. Abis itu baru pintu keluar. Jadi gitu, abis wahana tuh nggak bisa keluar. Ke toko souvenir dulu, emang pintar banget mereka. Masuk wahana kedua, dibikin happy. Ketika keluar, ke toko souvenir lagi. Masih kuat imannya. Masuk lagi, wahana keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu mulai tuh berubah tuh. Karena udah dibikin senang berkali-kali tuh. Mulai ada pikiran-pikiran yang berpikir gini, wah, udah jauh-jauh ke sini, masa nggak bawa apa-apa gitu. Mulai tuh, udah di wahana kelima, karena dibikin senang berkali-kali, ini kayaknya bagus juga nih untuk oleh-oleh nih. Padahal oleh-oleh yang Anda bilang bagus tadi, itu di toko pertama, Anda bilang nggak bagus.
gitu, buat apa beli itu gitu. Tapi pas wahana kelima keenam tuh udah berpikir itu penting gitu, itu tuh penting untuk dibeli. Nah jadi kurang lebih itu teman-teman yang dilakukan sama Disneyland, bikin orang senang dan diulang-ulang. Berarti yang perlu Anda lakukan kalau Anda mau besar bersama Abdi atau Anda mau bikin bisnis sendiri ke depannya, Anda harus bisa bikin orang senang. Dan Anda harus mengulang-ulang bikin orang senang. Pertanyaannya, ketika udah masuk dunia digital, Anda nggak bisa ketemu sama orangnya, bagaimana cara bikin orang senang? Nah, hal tersebut akan saya jelaskan di video berikutnya. Silakan langsung tonton di video berikutnya. Terima kasih.